Martenale, saya ingin tanya Pak, besar mana dosanya memakan buah dari ilmu pengetahuan, dari pohon ilmu pengetahuan, baik yang bisa mengetahui baik dan buruk, atau dosa akibat makan babi? Besar mana dosanya Pak, menurut pemahaman Pak Marten? Silakan. Dosa itu kan diawali oleh Adam dan Hawa. Itu dosa paling luar biasa itu yang sudah menjalar kepada semua manusia. Sampai sekarang ini kacau balau nggak keruan, musuh-musuhan, iri, dengki, niat jahat, perbuatan jahat itu kan. Kalau makan babi itu siapa yang rugi? Yang rugi itu siapa? Gak ada yang rugi, malah untung yang jual-jual babi. Itu kan. Yang untung kan jual babi, nggak ada yang dirugikan. Kalau kelakuan babi yang dipakai, itu banyak yang dirugikan. Seperti yang koruptor-koruptor yang sudah dipenjara itu kan, itu kelakuan babi semua itu. Kerakusan, keserakahan, geragasan, itu kelakuannya babi yang haram. Kalau babinya kita makan enak dagingnya. Yang jual mahal lagi, dagingnya itu mahal. Jadi yang jual itu untung. Lalu di mana letak kesalahannya itu di mana? Coba jual, Anda tunjukkan kesalahan orang makan babi itu di mana? Ya, masalah dampaknya dari makan babi itu apa? Anda tunjukkan itu dong. Jadi jangan cuma secara letterlock aja gitu. Tapi buktikan orang makan babi itu masalahnya di mana? Terjadi dampaknya itu apa gitu. Ya. Begini Pak Marten, kalau haramnya babi itu jelas tertulis dengan tegas diperuntukkan kepada Bani Israel. Imamat 11 ayat 7. Janganlah engkau makan babi karena itu haram bagimu. Jelas kan? Ada perintah untuk jangan makan babi. Nah sekarang saya minta kepada Bapak tunjukkan dalil perintah kepada Adam untuk jangan makan ilmu buah pengetahuan, karena itu akan berdampak kepada keturunanmu. Coba Anda tunjukkan dalilnya, di mana akibat daripada makan buah ilmu pengetahuan itu menyebabkan keturunan Adam akan menanggung dosa. Silakan. Baguslah, memang saya sebenarnya tidak marah ya, enggak. Cuma saya serius aja di dalam dialog ini, karena saudara-saudara saya ini cuma bisa bertanya saja. Mereka tidak mampu menjelaskan tentang keyakinannya itu. Kalau saya sih nggak ada masalah soal marah-marah tidak. Cuma saya serius memang. Supaya saudara-saudara saya ini mau menjelaskan tentang ajarannya. Karena semua menyalahkan tentang Alkitab, tentang Yesus. Itu kita sudah tahu. Karena saya juga sudah baca Al-Quran. Al-Quran juga sudah bilang bahwa Alkitab itu sudah campur tangan manusia. Ya, terkutuk. Ya, orang Yahudi, orang Nasrani itu jadi terkutuk. Ya, terkutuk jadi kera yang hina dan babi. Kita sudah tahu itu. Makanya dalam dialog ini saya itu ingin mendengarkan penjelasan saudara-saudara yang Islam tentang ajaran Islam yang lebih hebat. Ajaran Allahnya atau tentang Allahnya yang lebih hebat. Itu sebenarnya. Tapi saudara-saudara yang Islam ini terus saja membicarakan tentang Alkitab dan tentang Yesus. Itu nggak ada gunanya. Kalau saya sudah ngaku bahwa Alkitab itu sudah dirubah-rubah, sudah palsu, Yesus bukan Tuhan, lalu apalagi yang mau diomongkan? Ya kan? Jadi kesadaran saudara-saudara ini sangat kurang gitu loh. Saya sudah bilang kurang Alkitab itu, Yesus bukan Tuhan. Nah tentang, kalian jelaskan aja tentang kelebihan Al-Quran dan Allahmu. Kan menjelaskan begitu kan tidak susah kan? Kenapa nggak berani? Jadi gini Pak Martenale, bukan umat Islam itu tidak berani membahas tentang agama Islam. Tidak. Tetapi ketika umat Islam itu sudah membela Yesus yang dihinakan oleh kaumnya Bapak, itu sebenarnya kami sudah menjabarkan Islam secara tidak langsung. Islam mengajarkan Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Islam mengajarkan Tuhan itu bukan makhluk, bukan ciptaan. Yesus juga mengajarkan demikian. Jadi ketika kami memuliakan Yesus di forum-forum debat,
dengan mengajarkan ajaran Yesus yang sebenarnya itu kami sedang mengutarakan tentang Islam. Ketika debater Islam mengajarkan hidup kekal itu adalah, kata Yesus, mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar. Itu kami sedang mengajarkan tentang pengajaran Allah yang ada di dalam Islam. Karena Tuhan yang disembah oleh Yesus itu adalah Tuhan yang sama yang disembah oleh Islam. Jadi tidak perlu menggunakan Quran untuk mematahkan pemahaman konsep akidah Bapak, nggak perlu. Cukup menggunakan ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Bapak, itu sudah mewakili ajaran Islam. Karena menurut Islam, Yesus itu adalah Muslim. Dialah yang terlebih dahulu mengajarkan tentang ajaran Islam sebelum Rasulullah Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan itu. Jadi bukan kami tidak mau membahas tentang Islam, tidak. Ini kita sedang membahas Islam. Ketika Yesus dikatakan dia bersujud, dia bersyahadat, dia berpuasa, dia bersunat, itu kami sedang mengajarkan tentang Islam yang diwakili oleh Yesus, yang dihinakan oleh kaum saudara. Gitu Pak Pendeta Martin. Itu kan jelas semua itu ajaran Alkitab itu tentang dosa. Kalau tidak ada dosa, Alkitab tidak ada ya. Supaya Anda tahu itu. Catat baik-baik omongan saya. Tanpa dosa tidak ada Alkitab. Tidak ada Tuhan-Tuhan itu macam-macam. Itu tidak akan ada itu. Tidak perlu ada Tuhan. Ya. Karena ada dosa ini makanya ada macam-macam Tuhan itu. Karena dosa. Tuhan juga macam-macam. Kelakuan manusia macam-macam, semuanya macam-macam banyak. Itu ya. Kalau Anda keberatan Imamat 11 ayat 7 tentang babi, Anda lupa bahwa unta juga haram. Jul. Kelinci haram. Belut haram. Lele haram. Ya. Jadi kalau Anda jangan bicara babi saja, kalau mau bicara itu unta juga itu. Ya. Itu ada di ayat 4, Anda baca. Ya gitu Jul ya. Nah, disinilah kekurangan orang yang beragama tanpa akal. Apakah Pak Martin sengaja atau pura-pura lupa ingatan gitu loh. Hukum Torah itu diperuntukkan untuk Bani Israel. Itu dulu yang Pak Martin harus pahami. Hukum Taurat, Imamat, Ulangan, Bilangan, dan seterusnya, syariatnya itu berlaku untuk kepada Bani Israel, bukan kepada seluruh umat manusia. Itu yang perlu Pak Martin Ale pahami dengan baik. Musa alaihissalam diutus untuk siapa Pak Martin? Untuk Bani Israel, menyelamatkan Bani Israel dari perbudakan daripada bangsa Hagar, yaitu Mesir. Jadi Ibunda Hagar itu pernah menjadi majikan. Ya, dan kemudian budak-budak dari Firaun itu, orang tua daripada Hagar itu dibebaskan oleh Musa alaihissalam. Nah, pada masa yang sama di belahan bumi yang lain masih ada perbudakan. Tetapi Musa tidak membebaskannya dari perbudakan. Tapi Musa hanya membebaskan Bani Israel dari perbudakan. Bani-bani yang lain tidak dibebaskan dari perbudakan. Kenapa? Karena Musa memang dikhususkan kepada Bani Israel. Dan hukum-hukum Allah yang datang kepada Musa itu cuma mengikat Bani Israel. Ya, Imamat 31 ayat 33. Perjanjian baruku antara aku dengan Bani Israel, aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam setiap batin Bani Israel. Tidak dikatakan setiap batin manusia. Jadi haramnya babi, haramnya onta, haramnya kelinci yang ada pada hukum Taurat berlaku pada Bani Israel. Dalam Islam yang berlaku babi yang haram. Selain yang diharamkan oleh Allah, tidak boleh diharamkan di dalam umat Islam. Karena Al-Quran itu diperuntukkan untuk seluruh manusia. Ya, maka Al-Quran itu berlaku apa yang tertuang di undang-undang terakhirnya Allah, yaitu kalamullah berupa Al-Quran. Itu yang Pak Martin harus pahami dengan baik.
Nah, kembali kepada pertanyaan saya, besar mana dosanya Adam, ya, besar mana dosanya Adam yang makan buah ilmu pengetahuan mengakibatkan keturunannya bisa mengetahui baik dan buruk, dengan dosa penekanan yang ditekankan oleh Allah secara berulang di dalam kitabnya Nabi Musa tentang haramnya babi. Gitu. Dosanya yang besar itu yang mana? Makan babi atau makan buah ilmu pengetahuan? Saya butuh dalil, Pak Martin, bukan asumsi. Silakan. Itulah dalil, Jul. Kamu tuh nggak lebih pintar dari saya jauh lebih tua dari kamu, Jul. Jangan berdalih-dalih. Kita di sini nggak usah berdalih-dalih. Saya itu pintar buat begitu-begitu, tapi saya nggak mau itu. Karena saya sudah tahu itu omong kosong semua. Jangan pura-pura ngomong Yesus berarti sudah menjelaskan Islam. Omong kosong itu. Saya yakin kamu nggak bisa jelaskan tentang kelebihan Al-Quran dan kelebihan Allahmu sendiri. Saya yakin kamu nggak bisa. Saya percaya nggak bisa itu. Makanya kalian berdalih-dalih seperti kamu bilang, nyalakan Yesus sudah menjelaskan tentang Al-Quran. Dari mana begitu? Karena kalian memang nggak bisa menjelaskan tentang Al-Quran dan tentang Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi dibandingkan dengan Yesus dan Alkitab. Itu sudah tahu saya itu. Saya kan bukan baru dialog seperti ini. Kemudian Anda kan sudah dari tahun-tahun yang lalu. Sudah. Saya jangan berdalih-dalih juga. Jelaskan saja, nggak usah berdalih-dalih lah. Ya. Itulah bagus. Pendeta Martin mengaku lebih cerdas, mengaku lebih pintar. Tapi dasar kepintaran dan kecerdasannya itu apa? Sementara akal bagi Pak Martin itu tidak ada gunanya. Jadi kecerdasannya dari mana? Orang cerdas itu diukur dari akal, Pak. Orang pintar diukur dari akal. Bukan dilihat bagaimana mulutnya itu bergoyang, bagaimana dia mampu menegakkan konsep doktrin yang hanya berdasarkan percaya saja. Jadi ketika saya mengatakan, dengan mengajarkan Anda, menyadarkan Pak Pendeta Martin, bahwa sebenarnya apa yang Anda doktrinkan itu adalah sebuah penghinaan dan cercaan terhadap Yesus, itu sebenarnya umat Islam sedang mengajari Anda tentang ajaran Al-Quran. Bahwa para nabi termasuk Yesus itu adalah orang-orang yang disucikan oleh Allah, orang yang dimuliakan oleh Allah, dan mustahil baginya terkutuk, mustahil baginya dibunuh. Nah, itu yang saya katakan, ketika umat Islam mengajarkan bagaimana kemudian Yesus itu adalah seorang muslim yang taat, itu sudah mewakili pengajaran Al-Quran kepada Pak Martin. Al-Quran itu, Pak Martin, dasar pijakannya untuk mengkaji muatannya, kebenaran yang tersimpul di dalamnya, pijakan dasarnya itu wajib hukumnya akal. Sementara Pak Martin tidak mau menggunakan akal. Jadi macam mana saya mau menjabarkan Al-Quran kepada Bapak? Kan gitu. Nah, bercerita tentang esensi Allah, bercerita tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala, sudah berulang saya sampaikan. Allah yang kami sembah adalah Allah yang mengutus Isa atau Yesus yang Anda tuhankan. Gitu loh. Itu yang perlu Pak Martin Ale pahami. Al-Quran itu ya sebagai kitab penyempurna, yang disempurnakan itu apa? Bukan Undang Dasar 45, bukan Pancasila yang disempurnakan. Yang disempurnakan oleh Al-Quran adalah pengajaran Allah, wahyu Allah yang Allah wahyukan kepada para nabi berkaitan dengan kesanggupan nabi pada masa zamannya masing-masing. Allah memperkenalkan diri kepada Abraham, ya, sekedar memperkenalkan diri bahwa pada masa itu di mana Abraham hidup pada masa penyembahan dewa-dewa, patung-patung, berhala-berhala, Allah kemudian datang mengajarkan kepada Abraham, ini loh Tuhanmu, akulah Tuhan yang sesungguhnya. Yang dimaksud dengan pencipta, adanya alam semesta ini yang kamu renungkan itu Abraham, itulah saya, pencipta ini.
Allah datang memperkenalkan diri kepada Abraham, tapi belum memberikan syariat-syariat komplit seperti komplitnya syariat yang ada di dalam pengajaran yang jauh lebih sempurna, yaitu Islam. Sebaris dua baris kemudian Abraham punya keturunan Ishak. Diberikan lagi pengajaran, kenallah Tuhanmu. Ketika Allah sudah berjanji, bersumpah kepada Abraham, aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu, Tuhan keturunanmu secara turun-temurun. Dan itu Allah tunaikan. Sampai hari ini keturunan Abraham menyembah kepada esensi yang sama. Jadi lucu kemudian ketika Bapak adalah korban tipuan ajaran penyembahan terhadap teos-teos dari Yunani, mencari siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara Yesus yang Anda tuhankan sungguh sudah jauh mengajarkan lebih dahulu tentang siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Di dalam Yesaya 5 ayat 16, Allah sudah menerangkan dirinya maha suci, dirinya maha tinggi, dirinya maha adil. Di dalam bahasa Arabnya disebut Subhanahu wa Ta'ala. Gitu loh. Jadi ketika Anda mencari esensi daripada pencipta, bagaimana kemudian pencipta mengajarkan dirinya, memperkenalkan dirinya kepada para nabinya? Jangan terlalu jauh, kepada Abraham aja dulu. Makanya ada dikatakan bahasa Abrahamaik, bahasa Semit. Ya. Kenapa? Karena Abraham sudah dijanji oleh Allah bahwa aku akan menjadi Tuhanmu, Tuhan anak-anakmu dan Tuhan keturunanmu. Keturunan Abraham yang dekat kepadanya menggunakan 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Aramaik, bahasa Arab. Nah, Ibrani disebut dengan sebutan Eloh. Aram menyebutnya dengan Alaha. Arab mengenalnya dengan Allah. Adapun kata Subhanahu wa Ta'ala itu adalah gelar kepada Sang Pencipta. Dia maha suci, dia maha tinggi, mustahil maha rendah, maha hina, seperti yang kamu tuhankan, mustahil. Nah, itulah yang perlu Pak Martin pahami dengan baik. Jadi ketika saya mengajarkan Yesus itu adalah seorang muslim, hidup kekal itu menurut Yesus adalah la ilaha illallah, Yesus Rasulullah. Itu ajaran Islam, itu ajaran Quran. Tanpa saya mengajarkan Al-Quran, Anda seharusnya sudah paham bahwa Yesus itu adalah Islam, Yesus itu adalah Muslim. Cikal bakal pengajaran Islam itu Yesus sudah ajarkan. Sunat, puasa, sujud, wudhu, ya, itu semua sudah diajarkan oleh Yesus. Bagaimana dengan ajaran Kristen? Nyanyi-nyanyi 1 hari Minggu di gereja, makan babi, tidak sunat, ibadah 3 Tuhan, pribadi Tuhan, 3 pribadi Tuhan. Itu ajaran siapa? Yesus tidak pernah mengajarkan itu, Pak Martin. Jadi ketika Anda mengatakan, coba kamu terangkan siapa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, coba kau terangkan apa Al-Quran itu. Sebenarnya dengan membahas pengajaran-pengajaran Yesus, pengajaran Abraham, pengajaran Musa kepada Bapak, Daud kepada Bapak, Salomo kepada Bapak, itu saya sedang menerangkan ajaran Islam. Itu saya sedang menjabarkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapa Bapak yang disembah oleh Yesus? Ketika Yesus mengatakan, aku menyembah Tuhan yang aku kenal, kalian menyembah Tuhan yang tidak kalian kenal. Di dalam Yohanes 4 ayat 22. Nah, yang dimaksud Tuhan yang Yesus kenal di situ adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang perlu Pak Martin pahami. Kembali kepada topik. Tunjukkan dalil di dalam kitabnya Bani Israel yang Anda terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yang menunjukkan bahwa dosa waris itu berbias kepada Adam dan anak keturunannya. Tunjuk dalilnya. Karena semalam saya sudah mengajarkan kepada Pendeta Martin, yang dikutuk itu adalah iblis, ular. Yang dikutuk itu adalah tanah. Mana kutukan Allah kepada Adam? Ada nggak? Tunjukkan dalilnya. Kalau ada. Kalau nggak ada berarti Pak Martin cuma hoax. Ya, berhentilah menghinakan Yesus, Pak Martin. Yesus itu adalah hamba Allah. Yesus itu adalah kekasih Allah. Yesus itu adalah Nabi Allah. Yesus itu adalah Rasul Allah. Berhenti menuhankan dia, berhenti menghujat dia, berhenti menghinakan dia. Dengan Anda menuhankan dia, Anda sedang menghinakan Yesus. Paham? Anda itu jual hanya berdalih-dalih, nggak perlu saya itu komentar begitu, nggak penting. Saya itu perlu bukti dan saksi, bukti kuasanya dan saksinya. Kan saya sudah bilang kalau Alkitab itu salah.
Yesus itu bukan Tuhan. Udah selesai. Sekarang giliran kalian buktikan ajaran Al-Quran dan ajaran dengan Allahmu sendiri. Apakah nyata seperti Yahweh, seperti Yesus itu, yang nyata keberadaannya, ya, yang ada bukti kuasanya, yang gitu-gitu, Jol. Anda berdalih-dalih terus, Anda nggak lebih pintar dengan cara seperti itu. Yang kita minta itu bukti, ya. Bukti kelebihan ajaran Al-Quran itu buktinya apa? Bukti itu berarti dampaknya yang positif bagi orang, bagi umat itu apa? Ya, itu yang dimaksud itu. Bukan keyakinan Anda. Nah, Anda mengandalkan cuma nyalah-nyalahkan doang. Kita sudah bilang, kita sudah salah. Di mata kalian itu salah semua. Alkitab salah, Yesus salah. Nah sekarang yang kita minta, kelebihan-kelebihan yang kalian punya itu jelaskanlah dengan bukti-bukti dan saksi-saksinya. Karena Yesus dan Yahweh itu buktinya, saksinya banyak itu. Nah kalian harus bisa ngimbangin itu, ya. Nah ternyata sampai sekarang nggak bisa, berarti kalian nggak bisa buktikan apa-apa kebenaran kalian, kalian tidak bisa buktikan, gitu loh. Apalagi Anda nih berdalih-dalih, itu hanya untuk menghindar aja itu. Ya saya tahu itu. Pak Martin Ale, jadi gini Pak Martin, orang nanti dikatakan beragama dengan baik ketika pijakan agamanya itu didasari atas akal dan dalil nakli. Ya, Anda mengatakan saya berdalil-dalil, ya pastilah, saya ngomong dengan dalil, saya tidak berasumsi, saya tidak asal percaya saja gitu loh. Ketika Anda minta saksi, ketika Anda minta bukti, saksi dan bukti apalagi yang Anda butuhkan? Cukup Yesus yang menjadi saksinya. Cukup kitab Bapa yang menjadi buktinya. Kebenaran Al-Quran, kebenaran Allah sebagai satu-satunya pencipta. Allah mengatakan, ya, di dalam Al-Quran, Dia tidak beranak, tidak diperanakkan. Yesus mengatakan, Allah itu bukan manusia dan bukan anak manusia. Dengan demikian, orang yang mengaku Allah punya anak dan mengaku Yesus itu anak Allah, gugur di situ. Itu sudah jelas Pak Martin. Ketika Yesus mengatakan dalam Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal itu. Kekal itu maksudnya inilah kunci masuk ke dalam kerajaan Allah itu. Maksudnya inilah jalan menuju surga itu. Apa itu? Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar. Nah, dalam konteks Islamnya jelas, la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Dia, selain Allah. Yesus mengatakan, emang benar, satu-satunya Allah yang benar adalah Dia yang Maha Esa, yang ada di langit, yang ada di surga. Dan mengenal Yesus Kristus yang adalah utusan Allah. Nah, di dalam Al-Quran dikatakan demikian. Ini Rasulullah. Ya. Sesungguhnya Allah, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah. Innallaha rabbuka wa rabbukum, kata Yesus. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu. Itu di dalam Al-Quran. Sudah dinyatakan seperti itu. Yesus yang berteriak mengatakan itu. Lalu kemudian bagaimana pernyataan Yesus di dalam kitab yang Bapak imani? Apakah ada pernyataan Yesus seperti itu? Ketika Maria di hari Minggu subuh-subuh, ya, di hari Minggu masih subuh hari, dia ke makam Yesus, tapi tidak menemukan Yesus. Lantas kemudian dia menemukan orang yang berkata kepadanya, jangan sentuh aku, wahai Maria, tapi datanglah kepada saudaraku. Katakan kepada mereka, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, kepada Tuhanmu dan Tuhanku, kepada Allahku dan Allahmu. Ya, Rabbi wa Rabbukum. Itu kata Yesus, Pak Martin. Jadi ketika saya mengajarkan tentang pengajaran Yesus, ingat, pengajaran Yesus yang saya petik dari kitab Anda, itu saya sedang mengajarkan ajaran Islam. Siapa Yesus di mata umat Islam? Menurut Quran, Dia adalah utusan Allah. Nah, bagaimana Yesus menurut Yesus? Dia adalah utusan Allah. Di mana diterangkan itu? Yohanes 17 ayat 3. Kurang apa lagi coba? Siapa Yesus menurut Al-Quran? Yesus adalah utusan Allah. Dia adalah Rasulullah.
Siapa Yesus menurut kitabnya Bani Israel Talmud, Yesus adalah anak binatang, anak zina yang kelak direbus di atas tinja di neraka dengan tinja yang mendidih. Siapa Yesus di dalam kitabnya orang Hindu? Tidak dikenal. Siapa Yesus di dalam kitabnya orang Buddha? Tidak dikenal. Siapa Yesus di dalam Al-Quran? Dia adalah Rasulullah. Itu yang perlu Pak Martin Nalik pahami. Jadi ketika saya mengajarkan tentang ajaran Yesus yang Anda imani sebagai kitab, di dalam kitab Anda, itu saya sedang mengajarkan tentang Al-Quran. Itu saya sedang mengajarkan tentang Islam. Anda minta bukti, Anda minta saksi. Yesus sudah menjadi buktinya. Dia dilahirkan tanpa ayah. Itu adalah mujizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, membuat ibunya hamil tanpa disentuh oleh seorang laki-laki. Bukti apa lagi coba? Bapak mau saksi, Yesus sudah menjadi saksi. Dia adalah nabi yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Di dalam Yohanes 8 Yesus mengatakan tentang kerasulanku, tentang diutusnya aku, kata Yesus. Di dalam kitab Torah dikatakan cukup 2 saksi, itu sudah sah. Dan akulah yang menjadi saksiku. Yang menjadi saksiku adalah aku sendiri dan Bapakku yang telah mengutus aku. Jadi Yesus telah menyaksikan bahwa dirinya adalah utusan Allah. Makanya Yesus mengatakan, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Apa yang aku lakukan, apa yang aku perbuat, itu semua atas kehendak Bapakku. Aku tidak dapat berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan, apa yang aku sampaikan adalah apa yang diperintahkan oleh Allahku, oleh Tuhanku, oleh Bapakku untuk aku sampaikan dan aku katakan. Nah, itu saya sedang mengajarkan pengajaran Islam, Pak Martin, bahwa Yesus itu adalah Rasulullah, kalimatullah wa kalimatuhu atau ruhullah. Itu saya sedang ngajarin itu. Bukti kebenaran Allah, Yesus membangkitkan orang mati. Itu kebenaran Allah. Allah mengutus nabinya kepada Bani Israel untuk memberikan mujizat-mujizat agar Bani Israel percaya kalau dirinya itu adalah Rasul Allah. Tetapi Bani Israel menolaknya gitu. Jadi sekali lagi Pak Martin, saya katakan kepada Anda, ketika saya menjabarkan tentang pengajaran Yesus, ingat ya, bukan pengajaran gereja, bukan pengajaran Paulus, bukan pengajaran siapa-siapa. Ketika saya mengajarkan tentang pengajaran Yesus yang ada di dalam kitab Bapak, itu saya sedang menerangkan tentang Islam, sedang menerangkan tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahami setiap perkataan-perkataan saya. Halo, selamat malam Bang Sul. Ini saya Yerhanis Yusuf. Malam ini apa boleh saya melihat Anda aktif, jadi dengan berbagai topik. Jadi bagaimana kalau kita mencari akar masalah Islam dan Kristen dan kita coba membahasnya? Bagaimana? Mohon ditanggapi. Baik, Saudara Yerhanis Yusuf. Ya, Alhamdulillah malam ini saya mendengarkan suara Anda agak kencang ya. Ini saya berdiskusi dengan Pak Martin Ali, tapi nggak apa-apa. Karena Pak Martin itu kan hanya saya anggap sebagai hiburan saja ya, supaya nggak ngantuk. Oke, kita membahas tentang Islam dan Kristen dari sudut pandang Yesus dulu ya. Yesus sejak dia menjadi guru, selama dia menjadi guru, dia mengajarkan tentang kaidah-kaidah Islam. Di antaranya mengajarkan bersyahadat, mengajarkan umatnya untuk sholat, untuk bertaubat ya, untuk sujud di dalam beribadah, mengangkat kedua tangan, berdoa kepada yang ada esensinya yang ada di langit. Kemudian Yesus mengajarkan sunat, Yesus memperlihatkan bukti puasa, Yesus memberikan ajaran di mana ajarannya itu muatannya adalah supaya manusia berbuat baik atau beramal soleh. Lalu kemudian Yesus juga senantiasa mengucapkan kata insya Allah, tidak mengatakan pasti selamat masuk surga, enggak. Lalu kemudian Yesus mengajarkan kepada wanita untuk tutup aurat. Yesus mengajarkan bersuci atau wudhu. Yesus mengajarkan mentahirkan diri atau berjunub ya. Lalu kemudian Yesus juga memberikan contoh yang baik, orang mati itu harus dikafani.
Nah, dari pijakan inilah kemudian kalau Anda tidak mampu untuk minimal menyetarai pengajaran-pengajaran Yesus tentang Islam, ya dengan mengajarkan ajaran Anda tentang Yesus kaitannya dengan Kristen, saya cuma ingin minta satu hal kepada Anda. Ketika Yesus berseru di dalam Lukas 24 ayat 36, Yesus di situ dengan lantang berseru kepada murid-muridnya, Shalom alaihim. Di mana kata ini Shalom itu adalah kata dasar dari bahasa Aramaik, ya, kata dasar dari kata Aramaik yang kemudian di dalam bahasa Arab yang bahasa serumpun dengan bahasa Aramaik ini, di situ jelas Islam adalah pijakan dasarnya. Shalom sama dengan Islam. Nah, sekarang ada tidak seruan Yesus tentang kata Kristen? Itu poin yang sangat-sangat sederhana, tetapi karena Anda ingin membahas tentang Islam dan Kristen, maka saya kesimpulkan Yesus menyeruh kepada murid-muridnya agar berislam. Sekarang pertanyaan saya, ada tidak seruan Yesus agar berkristen? Maksudnya agar menjadi orang-orang yang menyembah dirinya. Ada tidak? Silakan. Tadi Pak Martinale kemana ya? Kok tiba-tiba menghilang? Katanya mau mengenal Allah. Katanya mau mengenal Al-Quran. Kok menghilang? Itu Tuhan asli, bukan keduluan yang bikin kandang. Jadi sebelum Yesus menjelma menjadi manusia, Tuhan itu kan wujudnya api. Ketika menemui Musa kan, Tuhan itu bentuknya api membelah lautan, begitu. Bentuknya angin, makanya ada tiang awan, tiang angin, begitu. Nah, supaya orang tidak tersesat, tidak sembah berhala, tidak sembah batu, maka Yesus menjadi jelema, wujud, ya. Tetapi setelah wujud itu tetap juga kemanusiaannya dibunuh, hilang deh Tuhannya. Tapi Tuhan tetap wujud, tetap ada. Setelah mati pun tetap menemui kepada murid-muridnya. Hanya murid Yesuslah yang akan ditemui oleh Yesus. Selain murid Yesus tidak akan ditemui. Maka jangan salahkan kalau umat Islam sampai kapanpun tidak akan menemukan Allahnya. Karena Allahnya tidak akan menemui dia. Begitu. Allah tidak akan menemui umat Islam. Karena umat Islam itu tidak mementingkan Allah. Tapi dia lebih mementingkan agamanya. Nanti ketika minta ganjaran kepada Allah, silahkan ke agamamu, kata Allah. Karena kamu itu hanya melakukan perintah agama Islam. Bukan perintah aku, kata Allah. Nah itu. Mulai hari ini kalian harus sadar. Kamu itu mempertahankan agama Islam. Siapa yang gaji? Siapa yang jamin keselamatan? Apa Islam bisa menyelamatkan? Tidak ada ayatnya. Minimal setidak-tidaknya ada ayatnya sajalah, ya. Oke, terima kasih Pak Lopot Nongol.